Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sahabat ngaos ngaji obrolan santai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang keluarga dan Al-Quran bersama dengan penggagas sahabat kita yaitu Ustadz Fatah Fauzi LCMA, penggagas komunitas Single Fillah. Bagaimana seorang menjalani masa-masa singlenya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sahabat ngaus sekalian, kita akan gali, kita akan kaji, perdalam, step by step, langkah demi langkah dalam ta'aruf. Apa sih sebenarnya ta'aruf itu? Bagaimana orang ketika dia mau melamar seorang wanita, ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita, atau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang laki-laki, menyukai. Nah, ini apa yang harus dia lakukan step by stepnya. Tafadhal Ustaz. Jadi ini menjawab kegalauan ataupun penasaran kita bersama. Jadi ketika orang sudah ingin ta'aruf, apa yang harus dia lakukan? Ta'aruf ini sebenarnya sejatinya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ta'aruf, mungkin ini adalah, kembali saya sampaikan bahwa ini adalah satu nama yang mungkin menjadi penyeimbang dengan tradisi pacaran yang ada. Dan ta'aruf ini sebagaimana kita ketahui juga di dalam Al-Quran pun sebenarnya juga disebutkan, Ustaz. Inna akramakum indallah atqakum. Di dalam syu'uba wa qabaila ta'arafu. Ya, jadi kita itu diciptakan dengan berbagai perbedaan yang ada, terus kemudian untuk kita saling kenal. Dan begitu juga bahwa kita manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya perlu ada media untuk mereka kenal sebelum mereka hidup bersama. Dan begitu juga dulu dikisahkan oleh para sahabat gitu, ketika mereka ingin menikah, tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Kemudian menyampaikan, saya mau menikahin ini. Kata Rasulullah, kamu udah ngelihat apa belum? Ya, anadzarta ilaiha. Kamu udah lihat itu belum? Gitu. Kalau belum, lihat aja kan begitu. Nah, sebenarnya lihat dulu kan gitu. Nah, ini pertanyaan Ustaz, secara fikih. Iya. Ini di dalam kajian fikih biasanya. Ya. Ketika seorang ingin menikahi seorang wanita, orang wanita ini menutup aurat, Ustaz. Nah, kan yang dia lihat ini kan cuman wajahnya. Ya. Kalau mereka yang tidak pakai cadar, mohon maaf. Ya. Kalau sekarang kan pada pakai masker ya. Jadi ini dia kemana-mana pakai masker, nah gitu misal. Seorang laki-laki pengen tahu ini gimana dia. Mohon maaf, ini satu hal yang sangat real bahwa mungkin laki-laki itu pengen tahu, mohon maaf, apa batasannya dan bagaimana caranya, Ustaz? Baik, ya, mungkin format ta'aruf sekarang ini di masa-masa modern ini mungkin agak sedikit berbeda tentunya dengan dulu apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Para sahabat dulu sederhana saja. Ya, ketika mereka ingin menikah, mungkin bertemu dengan walinya, terus kemudian mereka menyampaikan lamaran begitu ya. Dan sebenarnya itu pun juga sudah cukup mengkonfirmasi kepada kita bahwa itu sebenarnya ada proses ta'arufnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu tradisi masa lalu itu, anak-anak itu sangat dekat sekali dengan perilaku dan akhlaknya orang tua. Jadi bisa dikatakan bahwa anggap saja nih, Rasulullah bergaul dengan Abu Bakar itu sudah bisa menerka dan menebak seperti apa sih sebenarnya pendidikan keluarga di dalam keluarganya Abu Bakar yang ada di sana. Di sana itu ada anak-anaknya, salah satunya adalah Ibunda Aisyah. Nah, jadi dengan berinteraksi itu pun banyak sekali informasi yang akhirnya ketemu. Nah, terus kemudian sekarang dengan perbedaan zaman saat ini, sekarang seorang itu ketika kita ngelihat orang tuanya belum tentu akan sama dengan anaknya kan begitu. Karena bisa saja boleh dia adalah anak biologisnya Bapak Anu, tetapi ternyata secara ideologis mereka lebih dekat ke budaya-budaya yang ternyata tidak ada di rumah mereka. Makanya dalam proses ta'aruf itu nantinya kalau dalam proses yang biasa kami dampingi itu ada istilah nazar. Jadi pertama di awal batasan nazarnya, Ustaz. Ya. Pertama kali mereka ketika mereka sudah coba untuk menuangkan siapa diri mereka dalam sebuah CV. Mungkin gini Ustaz, untuk konteks ini mungkin pertanyaan sebagai
ini di luar konteks yang Iya. dijalani di komunitas Ustadz, tapi mungkin ini. Kalau seorang laki-laki atau seorang wanita dia pengen tahu nih, sekarang kan era media sosial. Iya. Kemudian dia cari media sosialnya. Hmm. Oh, ini berarti profil latar belakangnya seperti Iya. ini. Dia gaya hidupnya semacam ini. Nah ini. Tapi maksudnya memang niatnya memang benar-benar dia pengen mengetahui orang tersebut. Iya. Mungkinkah itu? Kalau dikatakan ditanyakan mungkin saja, akan tetapi kita pasti lihat bahwa profil yang ada di sosial media atau apa itu sangat terbatas sekali. Berbeda dengan CV yang memang dikhususkan untuk proses ta'aruf. Mereka sampai detail akan diceritakan bahwa pernah sakit seperti ini, sekarang ini dalam kondisi seperti apa, harus kemudian umurnya berapa, keluarganya seperti apa, itu akan disebutkan di sana. Kemudian ada tukar CV. Begitu tukar CV, si ikhwan, si akhwatnya sama-sama membaca CV maksudnya CV yang ikhwannya membaca CV akhwatnya membaca CV ikhwannya. Kemudian setelah mereka dikonfirmasi cocok atau tidak ada masalah, kemudian ada nadhar. Kenapa tidak cukup dengan CV saja? Karena nadhar itu untuk mengkonfirmasi, karena sekarang itu dengan adanya kemampuan kamera digital gitu ya. Benar. Ya, jadi sekarang ini kecantikan itu kadang-kadang syaratnya cuma 2. Saya itu kameranya bagus. Kameranya bagus, gitu. Lightingnya bagus juga. Lightingnya bagus. Atau terus kemudian make up-nya bagus, kan begitu ya. Nah, makanya harus ketemu, ada proses nadhar. Nah, kalau di kami itu ada nadhar pertama. Nadhar pertama itu dipertemukan, tentunya didampingi. Mohon maaf, sebelum itu, saya teringat dengan salah satu ceramahnya yang menarik, kajiannya Syekh Dr. Abdurrahman Al-Kailani, seorang pakar maqasid syariah dari Yordan. Ketika membahas masalah ini tentang pernikahan, beliau mengkaji dalam salah satu kajian tentang maqasid syariah dan diantaranya tentang sebelum pernikahan. Ada ide menarik, jadi ini kan ada hubungannya dengan keterbukaan. Yeah. Jadi seseorang ketika proses menikahi seorang wanita, laki-laki ingin menikahi seorang wanita atau seorang wanita akan proses nikah dengan seorang laki-laki, penting poin yang Anda dapatkan dari penjelasan Ustaz tadi tentang keterbukaan. Syekh Abdurrahman Al-Kailani itu menjelaskan tentang ide tentang pernikahan, adanya check up. Demi terrealisasinya maqasid syariah dalam pernikahan, karena orang menikah itu kan ingin menyatukan dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Di saat yang sama juga ingin punya keturunan. Yeah. Maka Syekh Abdurrahman Al-Kailani itu memberikan satu ide penjelasan beliau bahwa di dalam proses pernikahan itu juga kalau ada ide bahwa adanya cek kesehatan. Yeah. Bahwa seorang laki-laki itu dia cek kesehatan, termasuk di antara cek kesuburan. Pihak wanita juga begitu. Setelah data ini didapatkan, keduanya terbuka. Baru kemudian ada pilihan apakah mau dilanjutkan ataukah tidak. Misalnya salah satu pihak laki-laki atau pihak wanita ada potensi bahwa tidak akan mungkin sulit untuk punya keturunan misalnya. Maka keduanya ini akan ketika sebelum menikah dia sudah menyiapkan psikologisnya akan melanjutkan ini ke jenjang pernikahan atau tidak. Nah, ini penting bahwa poin dalam masalah ini bahwa ketika akan menjalani proses pernikahan, penting keterbukaan, validitas informasi. Maksudnya, jangan sampai memang sekarang adanya media sosial, jangan sampai kemudian terjebak cantik, ganteng di media sosial, tapi ternyata berbeda dengan wujud aslinya. Nah, ini penting bagi kita bahwa Nabi ketika mengatakan, ada seorang sahabat mengatakan mau menikah, nazarta ilaiha, apakah kau sudah melihat? La ya Rasulullah, saya belum melihatnya. Unzur ilaiha. Dalam ayat adalah falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Hendaklah dia melihat yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut. Dan ini juga sebenarnya terjadi juga pada pihak perempuan ya, Ustaz. Bahwa hak ini bukan hanya haknya pihak laki-laki. Benar, ya. Dan ini juga haknya pihak wanita untuk mengetahui laki-laki yang akan menikahi dia. Nah, sebenarnya di dalam nadhar ini, itu pun kami berikan ruang mereka untuk diskusi, bercerita, bertanya lebih detail.
Bahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sifatnya agak sedikit pribadi, itu biasanya dititipkan. Jadi sebelumnya memang sudah kami briefing. Jadi saya memang dengan istri saya yang memang mendirikan komunitas ini, itu biasanya bagi teman-teman yang sudah siap untuk menikah dengan didampingi oleh kami, itu biasanya nanti istri akan mendapatkan informasi pribadi sang akhwat, istri saya. Terus kemudian si ikhwannya pun biasanya saya yang akan coba untuk sedikit ngobrol secara pribadi. Termasuk bagaimana ya dia merasakan secara dorongan seksnya itu seperti apa. Apakah benar-benar dia siap, tidak ada keinginan dengan sesama jenis, terus kemudian untuk memastikan bahwa dia itu orang tersebut normal secara psikologis, seksual, normal secara istilahnya jinsiah kalau di dalam bahasa Arab secara ya, jinsiahnya. Ya, terus kemudian bahkan kami pun juga menanyakan, walaupun ini tentunya masih sangat kulit ya, dimana kita menanyakan gimana kalau merasa pernah ada gangguan di dia alat-alat reproduksi atau tidak. Ketika memang tidak ada, terus kemudian semuanya normal, kemudian prosesnya akan kita lanjutkan seperti itu. Menarik, Ustaz. Dan ini memang kita upayakan agar dari pihak ikhwan ataupun akhwat tidak ngerasa nantinya ada dibohongi dalam hal ini, karena kita juga memahami bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah tanasul. Mempunyai keturunan, ya seperti itu. Menarik ini Ustaz, bahwa sahabat Ngaus dimanapun berada, terutama yang belum menikah, laki-laki maupun perempuan, apapun posisinya, bahwa ini yang beliau sebutkan adalah tahapan-tahapan teknis bagi mereka yang akan menikah, bahwa penting di dalam tinjauan syar'i, bagian dari kajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk menggali informasi sedetil mungkin sebelum dia masuk di dalam sebelum masuk dalam bahtera rumah tangga, sebelum terjadi, kalau bahasanya saya terima nikahnya, atau sebelum terjadi ijab kabul. Nah, sahabat Ngaus sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Penting juga bagi kita persiapan yang terkait dengan psikologis dan ruhiyah, spiritual, persiapan psikologis dan persiapan yang sifatnya spiritual. Kalau secara spiritual, secara akidah, apa yang harus disiapkan oleh sahabat Ngaus dimanapun berada ketika mereka akan menikah, ketika mereka akan masuk rumah tangga atau sedang proses nih, dia suka dengan seorang, sudah proses nih, sudah mau ketemu dengan orang tuanya. Ini kan ada pertanyaan nih, bisa jadi dalam proses itu sukses atau gagal. Sukses atau gagal itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, ini penting sahabat Ngaus sekalian, bahwa proses menikah itu bukan pernikahan. Jadi proses menuju pernikahan itu bukan pernikahan. Jadi ada potensi bahwa sukses dan gagal. Artinya bahwa itu sesuatu yang kemungkinan terjadi. Apa yang harus disiapkan oleh sahabat Ngaus sekalian ketika akan masuki proses ini, ketika dia akan menghadapkan dua hal kemungkinan. Kalau nggak sukses adalah gagal. Gimana Ustaz? Ya, jadi tentunya adalah kesiapan mental ruh kita dia. Jadi kita itu kan hidup itu pada dasarnya itu hanya ada di dua sisi itu. Kalau sisi bahagia, sisi sedih. Kalau nggak sisi berhasil, ya sisi gagal. Dan kita harus benar-benar memahami itu, bahwa proses ini mempunyai dua kemungkinan itu. Nah, otomatis dengan seperti itu kita harus benar-benar menyiapkan hati kita, ya. Kita tautkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bahwa semuanya ini adalah bagian dari takdir. Bagian dari takdir, ya. Bagian dari takdir. Walaupun sebenarnya takdir itu pada kalanya saat-saat tertentu itu adalah bentuknya adalah pilihan. Ya, bentuknya adalah pilihan. Ada takdir-takdir yang di sana tidak mungkin kita milih, tetapi ada saat-saat tertentu bahwa takdir itu ternyata oleh Allah sediakan banyak dan kita bisa saja memilih itu. Nah, ketika anak-anak atau teman-teman kita sudah mulai memasuki tahapan itu salah satunya adalah
bagaimana mereka menyiapkan diri mereka untuk memahami takdir itu. Bahwa kalau seandainya memang Allah memberikan jalan sehingga mereka berjodoh, yakini bahwa itu adalah takdir terbaik dari Allah. Bahkan setelah menikah pun mereka juga harus meyakini bahwa ini adalah pemberian terbaik dari Allah. Kalau seandainya mereka tidak meyakini bahwa ini adalah pemberian terbaik dari Allah, dikhawatirkan nantinya mereka ngerasa seperti kena prank, seperti kena jebakan, bahwasanya ini sudah dijodohkan oleh Allah, ditakdirkan untuk ketemu di situ, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Makanya ini adalah takdir. Nah, setelah mereka menikah, mereka menjalani kehidupan itu dengan rasa syukur atau dengan rasa sabar dengan segala kondisi takdir yang ada. Seperti itu. Yang namanya manusia pasti tidak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pujaan hati yang layaknya malaikat sempurna. Enggak mungkin seperti itu. Ikhwan yang berharap wanitanya adalah wanita sempurna, itu tidak akan mungkin. Akhwat yang berharap bahwa suaminya adalah ikhwan yang sempurna pun juga tidak mungkin. Maka mereka harus berani untuk menerima kelebihan, bersyukur atas kelebihan yang oleh Allah berikan kepada pasangannya, kemudian juga bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin dititipkan oleh Allah kepada pasangan. Menarik sekali Ustaz. Jadi Ustaz Fatah tadi menyebutkan kata-kata ikhwan dan akhwat. Jadi ikhwan itu maksudnya adalah laki-laki, sedangkan akhwat itu adalah maksudnya adalah perempuan. Sahabat ngaus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ingin berikan beberapa poin penting dari hasil bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan Ustaz Fatah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan tentang dinamika rumah tangga dalam Al-Quran. Poin penting yang mungkin ingin saya simpulkan bahwa kita harus menyiapkan keyakinan kita terhadap takdir. Dan ada satu kaidah disebutkan oleh beberapa ulama bahwa ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada seseorang, Allah akan bukakan pintu sebab menuju takdir itu. Jadi ketika kita sedang proses menuju takdir, sebab menuju takdir itu adalah bagian dari takdir. Maka ketika seseorang ditakdirkan berjodoh dengan si fulan, dengan seseorang, maka dia akan melalui proses menuju takdir itu. Begitu juga ketika ternyata jodohnya adalah yang lain, maka sebenarnya itu bagian dia akan menjalani proses. Bisa jadi gagalnya seseorang dengan seseorang proses, karena dia sebenarnya adalah sedang menuju sebab menuju jodohnya yang ternyata bukan itu, bukan si A tapi ternyata si B. Terima kasih sahabat ngaus sekalian. Insyaallah bincang-bincang kita tentang keluarga dan Al-Qur'an akan bersama dengan Ustadz Fatah Fauzi. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.